Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa Jateng Pos TV yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur bertemu kembali. Untuk kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal kaitan dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama itu dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Itu satu gelondong, salasuna juz'an, jumlatan wahidah. Satu gelondong yang itu kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Dan pada ketika Al-Quran diturunkan itu tidak melibatkan manusia. Tidak terlibat manusia, semua malaikat semuanya. Sehingga sampai sekarang pun Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan persisnya. Dan memang tidak ada orang tahu. Nah, kalau kita ayatnya juga begitu. Di inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan hu itu dia itu siapa? Al-Quran. Jadi Allah itu berfirman pada ayat itu menggunakan dhamir, disimpan, Al-Quran disimpan, inna anzalnahu, dan hu-nya itu kemana? Ya Al-Quran, sudah jelas tafsir begitu. Cuma kenapa pakai hu? Ya karena memang disimpan, dirahasiakan, dan sampai sekarang masih rahasia. Kapan Lailatul Qadar itu masih rahasia. Baru dari Sama'id Dunya dibawa malaikat Jibril berangsur-angsur diberikan pada Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian kita kenal dengan nuzul Quran yang kita peringati pada tanggal 17 Ramadan itu. Wallahu alam. Nah, untuk apa Al-Quran, untuk apa sebenarnya? Kalau kita ini melihat mendengar ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, untuk siapa Quran itu? Untuk nas, semua orang, untuk semuanya. Kalau kita sudah melihat nas, ya siapa saja. Maka sebenarnya Quran ini akan memberikan sumbangsih tentang peradaban, tentang kemanusiaan untuk semua orang. Jadi orang tuh mau agamanya apa saja, tapi kalau dia mau menerima Al-Quran luar biasa. Hudal linnas. Cuma kemudian Quran itu untuk semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima Al-Quran. Hanya orang bertakwa saja. Maka pada ayat lain mengatakan, Allah berfirman, hudalil dzalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Satu ketika diturunkan hudal linnas, pada bagian lain hudalil muttaqin. Nas semua saja, tapi sing gelem nampa ki ora kabeh ternyata. Hanya muttaqin saja. Maka ada hudalil muttaqin. Nah, kembali kepada ketika Quran itu untuk konsumsi semua orang, saya melihat ada dua hal yang menarik. Satu, Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu obat, ya. Obat itu semua orang kan butuh obat semuanya. Semua orang butuh obat semuanya. Al-Quran itu obat. Karena apa kok Quran sebagai obat? Karena manusia itu pada umumnya punya banyak penyakit. Penyakit yang nempel pada orang itu justru penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya.
Contoh penyakit sombong ya. Sombong itu tidak ada obatnya itu. Ya. Mau cari obat di apotek anti sombong tidak ada. Ya. Itu penyakit cetil, nah itu tidak ada itu. Dan itu penyakit hati semuanya. Penyakit sombong itu kalau kita lihat sejarah iblis itu salah berpikir karena sombong. Iblis salah memberikan kesimpulan karena sombong. Iblis mengatakan bahwa saya ini lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Ngapain sujud sama Adam? Saya lebih baik kok. Engkau Allah ciptakan kami dari api, Adam dari apa? Tanah. Ini kan apik kula mbak Adam lah. Mosok kok nyembah Adam. Iblis itu tidak mudeng. Ternyata api dan tanah itu baik tanahnya. Api itu kalau banyak bisa ngobong pasar. Tapi tanah itu dia apa-apa malah ngetono rezeki untuk orang lain itu. Saya melihat kalau misalkan diadu antara ini tanah dan ini api. Ini didu, bahasa Jawa didu. Tanah lemah didu karo geni. Niku nek cara kula mesti menang tanah ini ku. Mboten bakal menang geni. Boto itu karena dia mampu bertahan melawan api. Ya, apinya habis, batanya jadi mahal harganya. Genteng banyak. Lah iblis tidak tahu itu, mungkin begitu karena dia sombong, aba wastakbar, sombong. Nah, ketika penyakit sombong itu menimpa kita umat manusia, maka Quran sudah siap dengan obatnya. Bukan pil, bukan apa. Tapi Quran mengatakan min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqah. Kowe iki eling to menungso, dari apa kamu menciptakan? Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqah, dari nutfah apa namanya mani yang tidak ada nilainya waktu itu kita lihat. Kemudian kita lihat lagi pada Al-Quran yang lain, surah An-Nahl mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita itu dulu lahir tidak tahu apa-apa. Itu Quran. La ta'lamuna syai'a. Nah, kalau kita ini sombong, coba kita ingat ayat itu. Kita perhatikan ayat itu. Ngopo kowe iki dhisik iso ngopo? Kowe lahir jebrol ki ra ndek apa-apa, ora iso apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Baru berikutnya Allah mengatakan wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Allah baru menciptakan as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Allah sudah ciptakan manusia ketika lahir, bahkan dalam kandungan itu sudah ada kuping, sudah ada mata, sudah ada mulut, sudah ada semuanya. Tapi kuping belum berfungsi, mata juga belum berfungsi. Baru kita lahir, Allah berfirman wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah, ciptakanlah pendengaran. Nah, kalau kita kembali ke sana, ngopo sombong kita ini? Nah, itu artinya apa? Penyakit ini yang membuat Allah, obatnya yang membuat juga Allah. Kalau penyakitnya ini sombong, obatnya kelingan asal usil menungso, insya Allah akan hilang sombongnya. Termasuk penyakit-penyakit yang hingga pada manusia itu, Quran mengatakan wa kanal insanu qatura. Manusia itu cetilin tenting, medit manusia. Nggih, bon niku Quran sing ngendika. Mila kalau kita itu melihat Al-Qur'an ya, dari manusia itu di Al-Qur'an itu digambarkan sifatnya elek-elek sing akeh. Takabur, medit, nusu-nusu nggih, grusa-grusu nggih. Ngersulonan, itu banyak apa sifat-sifat manusia di situ. Nah, jadi itu kondisi manusia. Dan itu penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya di apotek.
hanya Quran. Misalkan cetil. Wa kanal insanu qatura. Qatur itu artinya cetil. Ketika orang itu cetil, maka Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak, bersedekah, berzakat. Itu obatnya itu. Jadi siapapun orang yang cetil kok gelem sedekah, hilang cetil pasti itu. Loh, ini agama manapun kalau pakai konsep dipakai ya selamat itu. Siapapun, agama manapun, bangsa manapun, kalau konsep dipakai cespleng untuk obat itu. Nun sewu, katakan bukan orang Islam, cetil, gelem sedekah kan mesti hilang cetile. Pasti itu. Itu yang saya sampaikan, bahwa Quran ini adalah untuk semua umat manusia. Cuma tidak semuanya bisa menerima kebenaran Al-Quran. Jadi sedekah itu adalah salah satu obat dari sifat yang tadi, qatur, cetil, bakhil tadi itu. Masih banyak lagi. Wa kanal insanu ajula, kata Allah. Manusia itu sedang dang, cepet-cepet, ayo dang rampung. Sehingga kadang malah orang karo-karo gaweane. Tapi Allah berfirman pada bagian lain, wasbir sabrun jamila. Fasbir, sobar, banyak tentang sobar. Ketika kita punya penyakit nusu-nusu, apa obatnya? Sabar. Itulah Al-Quran, obat penyakit hati. Nah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin. Di Quran itu obat untuk orang-orang yang beriman. Nggih, matur nuwun saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.